Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan belajar kita bahasa Arab halaqah yang ke-21. Kita melanjutkan mempelajari dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang merupakan karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala. Kita lanjutkan membaca baris yang ketiga. Hadza maktabun wa dzalika saqfun. Ini adalah meja dan itu adalah atap. Afwan, sakfun artinya langit-langit. Ya, sakfun itu wa dzalika saqfun, dan itu adalah langit-langit. Ya, seperti misalnya plafon rumah. As-saqfu fauqal maktabi. Plafon tersebut atau langit-langit tersebut berada di atas meja. Al-maktabu tahtas saqfi, al-ardu tahtas saqfi. Meja tersebut di atas langit-langit. Al-ardu ini bisa bumi, bisa tanah. Tahtas saqfi, tanah tersebut di bawah langit-langit. Al-ardu wal maktabu wal maq'adu was-sabburatu tahtas saqfi. Tanah tersebut, meja tersebut, bangku tersebut, dan papan tulis tersebut di atas di bawah langit-langit. Tahtas saqfi, di bawah langit-langit atau di bawah plafon. Nah, pada kalimat-kalimat yang telah kita baca, maka kita menemukan dzarfu makan. Jadi bukan huruf jar ya, yaitu fauqa dan tahta. Fauqa dan tahta itu termasuk dari dzarf makan, maka dia bukan huruf tapi isim. Di antara bentuk isim itu adalah dzarfu makan, atau bisa kita katakan dengan keterangan tempat. Fauqa artinya di atas, tahta artinya di bawah. Jadi kalau dikatakan alal maktabi, itu berarti di atas meja. Tapi kalau fauqal maktabi atau fauqal ardi, di atas meja atau di atas bumi, maka itu kalau diterjemahkan memang sama, di atas meja, di atas bumi, sama-sama di atas dengan ala. Tetapi kalau ala itu menempel. Adapun fauqa itu tidak harus menempel. Ya, nanti kita berikan contoh. Nah, jadi fauqa dan ala itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sama-sama di atas, hanya saja kalau dibedakan maka fauqa itu tidak harus nempel. Nah, sebelum kita pelajari lebih lanjut, kita baca beberapa mufradat berikut.
sahabun, ta'iratun, bahrun, namlun, hajarun, khizanatun, jabalun, bisatun. Nah, ini ada 8 mufradat atau 8 kosakata baru. Sahabun artinya awan, ta'iratun artinya pesawat. Jadi pesawat itu bisa ta'iratun, bisa juga toyyaratun. Bahrun adalah laut, namlun adalah semut, hajarun batu, ya batu, khizanatun lemari, jabalun gunung, bisatun karpet. Nah, maka kita akan memasukkan atau meletakkan dzaraf makan sebelum isim. Kata sahabun kalau diberi alif lam maka menjadi as-sahabu, awan, ya. Kalau diberi dzaraf makan sebelumnya maka menjadi fauqas sahabi. Yang sebelumnya as-sahabu pakai dhamma menjadi as-sahabi kalau kedahuluan fauqa. Nah, tapi kalau dalam pembahasan nahwu ya, ini bukan jar majrur, maksudnya bukan huruf jar, tetapi dia ini dzaraf makan. Maka polanya bukan huruf jar isim majrur, tetapi polanya adalah mudhof ilaihi, yaitu mudhof, dan mudhof ilaihinya juga merupakan isim majrur. Nah, tapi ini bahasan nahwu. Nah, kita tidak pelajari itu sekarang. Sekarang mudahnya pokoknya kalau ada isim didahului oleh dzaraf makan yang disandarkan kepadanya, maka isim tersebut menjadi majrur atau secara umum tandanya adalah kasrah. Nah, jadi as-sahabu menjadi fauqas sahabi. Kemudian kita tambah beberapa contoh setelahnya. Al-ardu, al-maktabu, as-sakfu. Kalau diberi dzaraf makan sebelumnya menjadi fauqal ardi, kasrah belakangnya. Tahtal maktabi, di bawah meja, ya, juga belakangnya kasrah. Juga tahtas sakfi, di bawah langit-langit atau di bawah plafon, yang sebelumnya as-sakfu pakai dhammah maka berubah menjadi tahtas sakfi, di bawah langit-langit. Nah, sekarang kita coba memasukkannya ke dalam kalimat yang sempurna. Nah, di sini kita baca kalimat as-sahabu fauqal jabali. Awan tersebut berada di atas gunung. At-ta'iratu fauqal bahri. Pesawat tersebut berada di atas laut. Nah, maka kalau dikatakan pesawat tersebut fauqa, ya, di atas laut, maka kata fauqa ini tidak harus nempel. Jadi memang pesawatnya itu posisinya berada di atas laut, tapi bukan berarti dia nempel dengan laut. Beda dengan al-qalamu alal maktabi. Pena tersebut berada di atas meja, berarti penanya itu nempel dengan meja, bersentuhan dengan meja. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya an-namlu tahtal hajari. Semut tersebut berada di bawah batu. Nah, jadi kadang kalau kita angkat batu itu di bawahnya ada semut, ya.
Al-bisatu tahtal khizanati, karpet tersebut berada di bawah lemari. Jadi al-bisatu itu karpet. Nah, selanjutnya kita baca firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fat, surat yang ke-48 ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahtas syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa asabahum fathhan qariba. Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, ya, pada waktu itu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Jadi ayat yang mulia ini menceritakan, mengkabarkan kepada kita tentang peristiwa Bai'atur Ridwan, ya. Bai'atur Ridwan, yang mana para sahabat di waktu itu bersumpah setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekaligus ayat yang mulia ini menunjukkan kemuliaan para sahabat, dan di antara sifat mereka itu taat pada Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka umat yang mulia adalah umat yang taat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu pula kalau kita ingin menjadi umat yang mulia, maka ikuti, taati ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau perintahkan dikerjakan, yang beliau larang ditinggalkan. Ya, mengikuti ajaran beliau, bukan malah membuat ajaran sendiri, bukan malah mengikuti ajaran yang dibuat-buat, bukan malah mengikuti bid'ah yang diada-adakan. Tidak. Tetapi sebagai umat Rasulullah SAW, kewajiban kita adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dari sisi bahasa, ya, kita baca kata yang di garis bawah ini, yang ada warna birunya ini. Di situ dikatakan tahtas syajarati, di bawah pohon. Maka pohon itu syajaratun, kalau diberi alif lam maka menjadi asyajaratu. Nah, tapi pada kalimat tersebut asyajaratu dikasrah menjadi asyajarati. Kenapa? Karena ada dzaraf makan yang disandarkan kepadanya, yaitu ada tahta, maka menjadi tahtas syajarati, di bawah pohon. Nah, demikian yang dapat disampaikan pada halaqah kali ini. Apabila nanti ada yang kurang dipahami, maka silakan ditanyakan di grup yang ada. Adapun tugas yang disampaikan pada halaqah kali ini, sebagaimana biasa ada 3 tugas. Yang pertama, tulislah kalimat-kalimat yang dimaksud di atas. Tulis dengan jelas, lengkap dengan harokat dan tanda bacanya, yaitu dari kata zarfu makanin, fauqa tahta, ya, mufrodat ini, kemudian tabel, dan 4 contoh kalimat sempurna ini, ya, jumlah mufidah. Kemudian tugas yang kedua,
Bacalah kalimat-kalimat di atas, baca dengan tepat dan perhatikan panjang pendeknya, baca Arabnya saja. Agar lebih mudah dikoreksi, maka membacanya itu yang Arabnya saja biar lebih fokus. Kemudian tugas yang ketiga, kerjakanlah evaluasi halakoh ke-21. Nah, adapun kalau tugas 3 ini dikumpulkan di admin, adapun 1-2 tadi sebagaimana biasa dikumpulkan di grup yang ada. Di antara soal dari halakoh evaluasi halakoh ke-21 ini kita bacakan ya, yaitu terjemahkanlah kalimat-kalimat berikut ke dalam bahasa Arab ya dengan menggunakan fauqa dan tahta, bukan menggunakan yang ala. Ala itu yang sudah kita pelajari kemarin, sekarang menggunakan fauqa ya. Yaitu kalimat-kalimatnya adalah: merpati tersebut berada di atas lapangan, sang petani berada di bawah pohon, lebah tersebut berada di atas batu, semut dan kertas tersebut berada di bawah tikar, kucing dan botol tersebut berada di bawah gajah. Nah, ini silahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan untuk kosakatanya ya, dan untuk mufradatnya harap menggunakan kosakata yang telah disampaikan pada materi ya. Maksudnya kosakatanya harap menggunakan kosakata yang telah disampaikan pada materi yang telah disampaikan. Jadi jangan ambil dari sumber lain dulu, apalagi ngambil dari internet lah, jangan dulu ya, karena kita masih pada tahap awal. Ya, demikian yang dapat disampaikan, mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.